Pada suatu ketika, ada seorang yogis mengajak seorang pendeta untuk memperdaya iman Abu Nawas. Setelah sepakat, mereka pun berangkat menemui Abu Nawas di rumahnya. Di rumah Abu Nawas, ketika mereka datang Abu Nawas sedang melaksanakan sholat duha, mereka pun dipersilahkan oleh istri Abu Nawas. Setelah selesai sholat duha, Abu Nawas pun menyambut mereka. Abu Nawas dan tamunya pun bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, kalau kamu tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata seorang yogis. Dengan senang hati, lalu kapan rencana berangkatnya, tanya Abu Nawas. Besok pagi, kata pendeta. Baiklah kalau begitu, kita bertemu di warung teh besok pagi, kata Abu Nawas menyanggupi. Pada hari berikutnya mereka berangkat bersama-sama. Abu Nawas memakai jubah sufi, sedangkan yogis dan pendeta mengenakan baju kebesaran agama mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka merasa kelaparan, mereka juga sengaja tidak membawa bekal. Abu Nawas, bagaimana kalau kamu saja yang melakukan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga, karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara Abu Nawas berangkat untuk mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lainnya. Setelah terkumpul, Abu Nawas pun membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali berkumpul bersama pendeta dan yogis dengan membawa makanan. Karena tak sanggup lagi menahan lapar, Abu Nawas pun berkata, "Mari kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata yogis. "Tetapi aku hanya ingin menginginkan bagianku saja. Sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," ucap Abu Nawas menawarkan solusi. "Aku tidak setuju. Kita harus bersamaan dalam melakukan apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju. Waktu makanku besok pagi," ucap yogis. "Bukankah kalian yang menjadikanku alat pencari derma dan derma itu sudah kutukar dengan alat ini? Sekarang kalian tidak menginginkan aku untuk mengambil bagianku. Ini tidak masuk akal," ucap Abu Nawas merasa jengkel. Akan tetapi pendeta dan yogis tetap tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Abu Nawas penasaran, ia pun mencoba lagi membujuk teman-temannya agar mengizinkan ia mengambil haknya, akan tetapi mereka tetap saja menolaknya. Abu Nawas pun merasa jengkel dan marah, akan tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan rasa jengkel dan marahnya itu kepada mereka. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba, barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapatkan bagian yang terbanyak, yang kedua lebih sedikit dan yang terburuk akan mendapatkan bagian paling sedikit." Pendeta itu menjelaskan peraturannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menyetujuinya dan tanpa berkomentar apapun. Malam hari pun semakin larut, embun mulai turun ke bumi, pendeta dan yogis pun merasa ngantuk dan kemudian tidur. Sedangkan Abu Nawas tidak bisa tidur dan hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin, teman-temannya sudah terlelap, Abu Nawas pun menghampiri makanan itu dan menghabiskannya. Setelah merasa kenyang, ia pun baru bisa tidur. Keesokan harinya mereka bangun hampir bersamaan. Yogis bangun dengan wajah yang berseri-seri bercerita. "Semalam aku bermimpi memasuki sebuah taman. Sangat mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pendeta pun berkata bahwa mimpi yogis sangat luar biasa menakjubkan.
Sambil menahan rasa lapar, pendeta dan yogis pun saling berpandangan. Kini mereka sadar bahwa menipu Abu Nawas tidak akan ada gunanya. Yang ada malah akan mendapatkan celaka sendiri. Kejengkelan Abu Nawas karena ditipu mereka pun terobati. Kemudian gilirannya bercerita. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar, aku berhasil menyusup ke masa lalu di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengannya dan yang lebih membahagiakan adalah, aku diberkati olehnya. Yogis pun memuji-muji kehebatan mimpi sang pendeta, sedangkan Abu Nawas hanya diam saja. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, pendeta dan yogis pun akhirnya menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian pasti tahu tentang Nabi Daud alaihi salam. Ia adalah nabi yang ahli berpuasa. Semalam aku bermimpi dan berbincang-bincang dengannya. Ia menanyakan bahwa aku berpuasa apa tidak. Aku menjawab aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian ia menyuruhku untuk berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah darinya. Segera aku bangun tidur dan menghabiskan makanan itu, ujar Abu Nawas tanpa merasa bersalah sedikitpun. Beginilah kisah Abu Nawas. Pandainya dia dalam menghadapi semua masalah, dan mampu membuat orang-orang terdiam. Ini saja kisah Abu Nawas. Maka kawan-kawan semua jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya supaya mudah mendapatkan kisah Abu Nawas dan sejarah lainnya. Sampai jumpa kembali.